Oke guys, ketemu lagi bareng kita lagi di sini Di Pop Ice podcast paling nice. ya, masih bersama dengan Reka di sini. Hari halo. Enak. Halo. Saya baristanya Jendela Coffee. Oke. Wah, boleh. Saya baristanya Pintu Kopi. Wah, Ada itu. Ada. Oke. ada jendela, ada Oke. Baru loh saya bro. Iya. raimu kok dan pintu. Enggak, tapi memang Yodek itu kan pengendali kopi, Bro. Oke bener. Kopi Explore. Kopi. Master of Coffee. Kamu siapa kamu? Saya cleaning service-nya. Amin. Cleaning service rumah saya sendiri. Oke, baik. Tolong. Hari ini kita mau bahas apa ya, guys? Bahas yang kayaknya bikin ini nih, bikin ilfil. Bikin ilfil. Bikin ilfil. Apa tuh ilfil? Tante bikin ilfil. Ilfil itu adalah ilfil itu ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Tidak nyaman ya. Bisa dari diri kita sendiri ataupun orang lain. Oke. Hilang feeling. Nah, misalnya Hilang feeling ya? misalnya aku lagi makan gitu tiba-tiba lihat Yodek ngupil gitu. Itu ilfil. Contohnya seperti ini. Kayak di barokah ya. Enggak usah ngupil, Pak. Kamu lihat Jadek aja langsung mual. Tanpa harus ngapa-ngapain. Iya, Pak. Iya. Jadi ilfil itu kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Gitu ya. Nggak tahu nih peristiwanya apa, tahu-tahu waduh ngapain sih, kayak feelingnya kayak apa banget sih. Ilfil tuh lagunya The Massive. Apa tuh? Judulnya Ilfil. Ada ya? Ada. Oh, masuk akal. Aku nggak percaya kalau nggak tahu nggak. Ada bro. Ada ya? Ada. Nanti kita kasih linknya lah di bawah. Masih Bicara tentang ilfil. Kali ini teman-teman mau cerita-cerita nih, apa yang bikin ilfil nih? Enak. Mulai dari kita mau apa nih konsep mulainya gimana? Hombimpa atau Bimpa aja dulu. Bimpa. Oh, Bimpa. atau gini Gimana? Gini. Ayo. Suwan gini. Oh, Bimpa. Layung gambreng. ya. Ya kamu. Oke. saya terakhir yuk. Bisa bro, langsung bro. Aduh. Apa yang bikin kamu ilfil? Kamu bisa ilfil sama dirimu sendiri atau sama orang lain? Enggak masalah. Atau sama cewek-cewek. Ilfilnya dulu sih. Tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu atau 2 tahun lalu sih. Oh baru aja. 2 tahun lalu mungkin. Oke. Saya lupa. Tahun lalu apa 2 tahun lalu? Antara setahun lalu dan 2 tahun lalu. Saya lupa nih tepatnya tahun berapa. Jadi itu saya tuh terakhir nonton di bioskop. Nonton di bioskop waktu itu aduh. Nonton film toh Pak di bioskop ora tahu kok. Wis rasa takut-takut ayo. Masa nonton bola pak? Pak. Musber, Pak. Jadi saya nonton di bioskop tuh sama niatnya teman cewek nih, teman cewek. Oke. Tapi dia menganggap lain. Waduh. Enggak sih, teman sama-sama teman. Bioskop mana Pak? Kamu kok tanya terus Pak? Kamu tuh Kebanyakan tanya. Itu di bioskop waktu itu saya di Paragon. Oke. Di sesuai kan. Oke tuh. Terus kita berdua masuk, pesenlah di tengah-tengah nih. Pesan apa bro? Pesen seat tempat duduk di tengah-tengah. Lihatnya oke nih, langsung nggak yang kalau bawah nggak terlalu tinggi kan. Nama berapa porsinya Pak? Terus menurut bisa keluar gak sekarang? Pak, anggap aja kita berempat Pak. kemana aja kan Jangan. Anggap aja dia noise Pak. Jangan bro. Ini tetap ini tuh jarang-jarang loh. jarang-jarang ya. Terus kita nonton. Oke. Nonton, kok saya tiba-tiba ada yang bau-bau nggak enak gitu nih. Oh gitu. Menurut kalian nih baunya berasal dari mana? Bau kentut. Kamu Bau dari baunya. Ya itu. iya. Oh bau badan. Bener. Bau badan. Bukan, ternyata asal muasalnya dia makan jengkol bro sebelumnya. Oke. Makan jengkol. Dia makan ini sih, apa namanya? Entah itu jengkol, entah itu petai, nggak tahu. Saya nggak tahu.
Tapi wah astagfirullah. Baunya saya satu film tuh diem aja. Saya pakai masker ya, bawa masker kan. Saya mau nutupin gini, takutnya nggak apa-apa. Dulu masih belum pandemi. Masih belum pandemi ya, benar masih belum pandemi. Udah sepanjang film itu saya cuman, aduh kapan ya baru filmnya ya. Mau nafas pun juga susah Pak ya. Iya. Sana ngajak ngomong terus nih. Kan saya ngajak ngomong terus. Waduh, ngabar tuh gitu. Amoniak. Amoniak. Kalau aku biasanya kalau ngadepin cewek-cewek kayak gitu, entah bau mulut atau bau badan, saya tetap aja ngobrol biasa. Tapi kalau begitu mau ambil nafas, saya lihat atas, Pak. Jadi udara-udaranya bersih. Chill ya, Pak, Kalau chill. kamu tarik nafas, wah semaput Pak. Nah, saya mau tarik nafas tuh juga. Ini nafasnya ini baru lewat, saya tarik nafas, selesai itu namanya Pak. Percuma saya ambil nafas kan, gitu. Kok kamu tahu kalau dia habis makan jengkol, Pak? Jangan-jangan dia makan jenglot juga bisa, Pak. Oseng-oseng jenglot. Jenglot bacem ya. Tapi memang baunya astagfirullahaladzim. Jadi saya mulai dari saat itu tuh kayak, aduh, kalau ketemu sama orang yang itu tuh cuman. Boleh itu teman atau gebetan atau gimana? Itu teman Pak, itu teman saya langsung. Cewek ya tapi ya. Cewek. Cewek, Pak. Cewek, bro. Dan Nobel ini koncone jarang nek dijak nonton larang jarang. Tidak pernah ada kisah Nobel mengajak temen cowoknya untuk nonton. Ya baguslah normal. Nah gitu ya, langsung saya udah ngerasa, aduh ini banget bro. Langsung saya mau ngajak makan tuh, ini ada betul ngajak makan nih. Oke. Ini ada, mau ngajak makan, saya belokin ke parkiran, yuk pulang. Cabut. Saya udah gak tahan gitu loh, aduh kok ini ya. Saya mau bilang, mohon maaf, Anda bau. Saya juga gak enak, saya tanya, apa? Gitu kan, kelar kan. Tapi kamu nganterin dia pulang, Pak. Oh iya betul, tanggung jawab saya di situ. Naik mobil apa naik motor? Naik motor. Jadi naik motor ya. Jadi naik motornya kalau ngomong balik. Iya, enakin balik. Mbok jampengke ben ilang. Orang mau ambune lah mas Allah. Itu memang pengalaman paling Berarti kamu ilfilnya sama cewek ya? bukan sama cewek. Mas. Sama ya dong. Ceweknya enggak, tapi baunya itu. Iya, maksudnya kondisi itu sama teman cewekmu maksudnya. Oke. Gitu, tapi sekarang udah biasa aja sih. Saya ilfilnya waktu itu doang. Tapi dari hal itu kamu bisa memaafkan nggak? Masih dekat apa kamu terus nggak? Aku nggak mau lagi ya sama dia apa gimana? Mancing-mancing bapak ini bang. Enggak, tapi ini pertanyaan beneran, Pak. Ya apa-apa. Kan dia udah makan jengkol terus Saya kan. masih deket kok. Masih deket. Maksudnya masih berhubungan. Kontakan, bukan kontak fisik ya. Kontak fisik beda. Kontak fisik dan kontak-kontakan tuh beda. Gitu. Jadi kamu memaafkan ya berarti ya? Ya, memaafkan orang dia nggak salah. Sebenarnya cuma kebetulan waktu itu dia makan makanan yang tidak tepat. Berarti sih salah seme bro. Dia diantem Saya salah sih dodol jengkol gue mau pak. Gitu, Pak. Kenapa dia dodol jengkol? Itu sama ini di tangan anaknya. Salah gitu. Yang salah kamu dong. Kenapa kamu ngajak pergi waktu dia habis makan jengkol? Masa saya nggak tahu kalau dia harus makan jengkol. Tanyain dulu lah. Sudah. Tenang ya. Intinya itu. Iya. Kayak gitu tuh. Ya, tapi Memang model gas-gasan ini hanya bro. saya nggak tahu sebelum dulu dia tahu. Oke, gini, kamu masih ada lagi nggak kira-kira? Kalau Ulfil sih enggak sih ya. Sementara yang memang paling giteing gitu nah. Nah, oke, sekarang kita hobi Lagi. empat orang yang lain. Umbim balayung gambreng. Ari. Ari. Ini Yang itu sih karena memang aku tuh datang ke Semarang tuh SMA Pak. SMP aku di daerah. dari kecil sampai SMP kamu di Daerah. Terus SMA aku baru pindah Semarang. Kamu kenapa kok pindah? Kamu ilfil sama tempat dulu kamu terkecil. Atau kamu tidak nyaman atau kamu merasa aku cukup banget sih ngawas. Iya Pak. atau kamu merasa di daerahmu nggak ada Starbucks? Kopi ABC susah bro di sana. Starbucks Pak. Starbucks. Oke. Gimana? SMP pindah ke SMA terus hari pertama Pak itu kan aku nggak punya temen ya. Aku lihat kamu terus lihat Dimas juga udah saling kenal Pak. Di situ cuman aku Pak yang nggak punya temen di situ. Iya, apalagi kalau di SMP itu ini tentang penampilanku sih Pak. Oke. Kalau di SMP itu penampilanku ya nggak jelek-jelek banget sih Pak. Maksudnya cara berpakaiannya lengan panjang. Itu siapa yang nilai gak jelek-jelek banget? Siapa yang
yang menilai? Ya Ari pak, saya pak. Oh, kalau orang lain mungkin jelek banget itu. Orang beda-beda. Makanya saya nggak tahu pak. bukan problem itu bukan masalah kalau pakai lengan panjang atau celana panjang itu jelek. Masalah itu yang memakai siapa. Iya, yang pakai siapa? Benar sih. Mas pak, aku ganteng mik pak. Oke, berarti kamu insecure sama penampilanmu. Iya insecure sama diri sendiri ya. Iya, tak kira tuh aku udah paling keren gitu, nggak paling keren, maksudnya bisa membaur lah sama yang lain dengan celana panjang, Paling keren terus. yang celana panjang pensil lah gitu, terus lengan panjang. Terus itu pak, baris pak kita pak di lapangan pak, itu hari pertama pak, aku lihat kamu juga pak sama dia. Terus kok aku tuh celananya paling panjang bro daripada yang lain, terus kayak wong desa banget loh bro. Memang kamu bawaannya dari sana. Kakakku cilik banget bro ya, sampai kalau pakai tuh harus pakai plastik bro. Bener bro ya. Kalau teman-teman punya celana pensil pakai kresek dulu, Iya, baru pakai celana. Atau pakai kaos kaki. Sampai aku tuh masih inget pak, diameter celana osisku tuh 14,5 cm pak. Itu ujungnya ya. Apa? Iya ujung paling bawah pak kayak gitu. Parah banget, sumpah parah banget. Tole banget ya. Iya pak, setelah hari itu wah kok aku kayak buruk banget, jamet banget. Aku sedih pak hari itu pak. Wah, harusnya ini hari pertama tuh aku harus maksudnya berpenampilan yang sama kayak yang lain. Dan setelah hari kedua itu pak aku malu pak karena tadi celana panjang, lengan panjang, terus aku beli pak beli seragam OSIS. Kamu dibela-belain sampai beli. Oh iya beli pak. Kamu mau masuk Ini beli yang gimana dulu? Beli seragam SMP Domsah pak. yang pendek-pendek itu pak. Jadi kamu tuh mau masuk SMA di mana-mana ya beli seragam SMA bro. Dia malah beli seragam SMP. Karena itu masih memakai seragam SMP pak waktu mos. Oh ya, waktu mos ya, pakai seragam SMP. Oke. Setelah itu terus ya itu sih aku jadi lebih pede gara-gara penampilanku itu. Nah, untung apa badge lokasinya kamu ganti. Ganti pak, masa aku Coba kalau kamu pakai badge Domsaf, sopo gitu. Kamu dikira imigran gelap. Kira mikir dua kamu. Cabang Papua Nugini. Pulau Sabang ya, Pulau Sabang. iya pak, itu sih yang pertama tuh aku sering insecure sama penampilan. Insecure guys, insecure. Wah, kamu kebanyakan insecure jadi lupa bersyukur. Perbanyak bersyukur daripada insecure. Oke. Gitu ya. Yoi. Terus apa lagi nih? Kurangi sambat, mari sebat. Apa? Tunggu dong. Kita main gini, cepat ayo. Ayo sulak dong. Ayo terus lagi. Dia cek mengangkat mic. Peggy. Ya udah. Ada lagi nggak? Ada pak, ini sama kayak Nobel pak tentang cewek pak. Waduh. Waktu itu tuh SMA pak, tapi kelas berapanya rahasia ya. Waktu itu tuh aku deket pak sama cewek sekelas pak. Ya bareng gitu. Tapi waktu Sebentar tangannya yang bentul. Tangan dibutuhke dong neng kamera. iya pak, dan kita tuh gini pak di kelas. Enggak pak, Oh kategorinya kelas lu buat. Udah ada di web school gitu ada school maksudnya. Kacau. Lanjut. saya ikut tiba pak. Nah terus waktu itu tuh sudah chatnya tuh nyambung, dia asik gitulah, maksudnya goyernya sama. Terus suatu ketika tuh kalau aku ngajak dia main tuh kayaknya keluar sekolah gitu kayaknya belum berani lah. Waktu itu janjian dulu pak pulang sekolah. Kamu kan dia pulang sekolah tuh dijemput sama mamahnya. Kalau aku dijemput sama bus minas pak. Jadi kita kayaknya sama. Kamu dari segi transportasi aja kamu yang bikin ilfil. Kamu yang bikin ilfil sebenarnya. Segi transportasinya loh. Kalau ceweknya orang tuanya manusia. Kalau ini dia orang tuanya roda 4. Roda 6 ding bisa. Saya dipesankan oleh karena bus minas. Oh gitu. Jadi kalian sama-sama menunggu, lagi nunggu gitu. Jogja, Solo. Iya pak, kita sama-sama lagi nunggu. Apa maksudnya? Kita sama-sama lagi nunggu di depan pintu
gerbang SMA itu pak. Oh iya, terus kita sama-sama duduk pak, terus diajak ngobrol. Biasanya kamu dijemput sama siapa? Sama mama gitu. Nanti dijemputnya jam berapa? Yang ngobrol biasa lah pak. Tapi di dalam ngobrol itu, ceweknya itu tangannya gini-gini gitu pak, di tangan, nggak bisa berhenti. Dia mungkin lagi mainan yang gini-gini loh, Pak. Iya pak. Pertanganan dan orang ini. Ternyata dia nggak punya otak. Oke. Terus kakinya pak gini-gini pak. Oh itu namanya. Kayak menggelijan gitu loh. itu namanya style bapak lagi rapat RT. Ya jadi kita membahas gorong-gorong hari ini. Gorong-gorong motor kabeh. Gorong-gorong nah gini-gini pak. Terus tak liatin terus kok ternyata emang cewek itu tuh seperti itu pak, di kelas juga gitu. Dia bervibrasi sendiri ya. Iya pak. Mungkin saking kebawa giternya kalau dia teleponan HP-nya Ari gitu-gitu sendiri. Oh, Pak ada vibranya. Akhirnya nyambung sampai sini. Iya pak. Kayak gempa lokal ya. Vibratornya nancep ke power bank. Atau pakai aplikasi itu loh, kayak gini-gini tuh loh, Pak. Kok kamu tahu banget tuh mas? Twitter. Nah itu pak. Terus setelah kejadian itu pak, dia pulang terus sampai rumah itu aku di chat kalau balas agak lama gitu pak. Soalnya aku ilmu banget pak setelah itu. Kamu ghosting tuh. Iya. Kamu ghosting namanya. Iya pak. Terus abis itu aku tuh kan udah deket banget tuh, udah telepon juga. Abis itu aku carilah cewek yang lain di kelas itu biar aku tuh nggak deket lagi sama dia. Oh, mainnya pelampiasan, mainnya ganti. Itu dia bilang mau dijemput mamahnya, dijemput orang tuanya. Dijemput mamahnya pak. Coba itu dia sebenarnya bohong, Pak. Dijemput siapa pak? Dia itu terkejut. Dia 10 menit itu terbang dia. Ya ternyata masih musik bro, bisa terjadi 10 menit dia terbang. Mana dia? Roket NASA ya, roket NASA-nya. Jadi sebenarnya bohong kalau jemput mamanya bohong. Iron Man. Mesinnya karburatornya berapa? Bener sebenarnya bener loh itu. Oh iya. Coba besok lagi sebenarnya kamu nunggu dong. Iya pak. 10 menit, 15 menit itu nggak panas. Tunggu aja. Jadi dia tuh nunggu sampai benar-benar nggak ada orang di. Jadi kamu ngumpet-ngumpet tiba-tiba melesat. Kira lagi prosesin mesin nih. Piston-pistonnya dikencangin semua nih. RPM-nya naik, babnya gitu. Kita nggak pernah kepikiran loh, kamu nggak boleh underestimate dia. Underestimate. Gitu. Dia waktu itu memang lagi sedang project satelit. Preparasi satelit. Jadi itu yang seperti peribahasa pak. Apa? Merendah untuk meroket. Benar ya itu bro. Kalau kamu merendah aku kemaki ya. Kamu merendah aku kemaki. Ya itu pak. Terus cewek berdua itu jadi musuhan pak di kelas. Tapi itulah nggak jadi cerita ini. Tapi setelah itu sekarang tuh dia cantik banget pak. Apa tuh ya jatuh? Cantik banget. Apa tuh? Iya. Seriusan pak, dia cantik banget. Nah itu pokoknya. Jadi kita tuh kalau melihat, mungkin kalau aku pacaran sama dia gitu sampai sekarang ya nggak masalah sebenarnya kan kayak gitu kan bisa dibilangin ya pak ya. Kasihan ceweknya sih menurut saya. Oh iya sih pak ya. Iya pak. Kasihan ceweknya. Saya diajak terbang pak. Ngefly. Tapi kan kalau kamu pacaran sama dia kan enak bang. Kenapa pak? Getar otomatis. Auto ya. Auto vibration. Auto vibration. Itu ternyata turbulensi. Turbulensi. Kan ngomongnya enak. Ya kebanteran. Oh iya benar. Benar itu mesinnya. Soalnya celana dalamnya dia itu mereknya Nokia pak. Bisa geter pak. Oh gitu ya. Sambil gambarnya salaman gini. Salaman gini. Oke, pacar. Itu sih itu udah itu. Jadi kamu Tapi sekarang aman kan maksudnya enggak yang Enggak pak, sekarang cantik beneran cantik. masih gini. Kayaknya sih enggak pak, tapi aku belum pernah ketemu lagi. Enggak itu soalnya dengan itu saya disantet tuh pak. Dicor ya. Sendinya dicor. Dicor ya. Biar enggak terlalu vibrasinya terlalu tinggi gitu ya. tremor ya. Tremor. Kayak itu yo kacau. Kacau juga sih. Ya tapi kamu juga harusnya
Ya, kudu ya, bingung titik Ya udah. Kita lanjut aja mungkin ya Dek atau Sonia atau aku yang dapat Bumi Pak. Bayung dan Sony. saya sih. Oke. Sony. Gimana Pak? Kalau saya merasa ilfil tuh apa ya? Sebenarnya nggak terlalu ada yang berkesan banget sampai saya merasa ilfil banget. Oke. Palingan tuh kalau aku lagi makan, enggak ding, ada orang makan di dekatku tuh. Terus tuh dia tuh ngunyahnya tuh bunyi. Nah gitu kecap bunyi. Bahkan kalau dia mingkem pun kalau bunyi tuh saya merasa terganggu. Oh, padahal sudah mingkem tetap bunyi. Kayak di dalam mulutnya tuh kedengaran gitu tuh terganggu. Kayaknya ini juga ada kelainan atau apa sih? Ada ya bukan kelainan juga sih. Enggak, dia tuh lupa pasang peredam suara aja. Enggak Pak, mulutnya tuh ada akustiknya gitu. Oh, mungkin itu beatbox kali Pak. Beda. Dia kalau kecap keluar reverbnya. Gitu panjang gitu. Ya itu sih, cuman itu apa? Kalau ada orang siapa aja, keluarga saya pun juga gitu. Jadi kalau makan mendingan saya menyingkir. Saya kira kamu tapuk itu. Lama-lama saya tapor Pak. Cok meneng. Cangkeme. Itu kalau ya Terus tapi ada juga sih kayak pernah lihat di postingannya apa mana gitu memang kalau ada orang yang kalau di orang makan di sampingnya terus dia merasa terganggu tuh wajar gak cuma saya gitu loh gitu. Emang ada tipikal orang yang kayak gitu. Mudah terganggu. Emang ya tanpa disadari juga ya itu. Mungkin lebih ilfil lagi kalau ada yang kecap itu jaraknya cantik banget gitu kan kayak selebgram gitu tiba-tiba mana gitu. Tapi enggak sih kalau saya cantik mah tetap cantik aja. Berarti kamu tidak adil kan? Tidak bisa. Itu privilege bro. Orang cantik privilege-nya Lebih ya. Ketolong ayu ya. Terus capek ayu. Iya. Udah gitu sih. Ada gelatin kecap kan lebih. siapa? Hanya gelatin berarti ambil kecap lebih. Iya nggak apa-apa tuh. Tetap ayu ya. Nah itu Pak yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang good looking. Ketolong bro. Tolong. suara dari yang tertindas. Yang bad looking ya. Kau marginal ada. Iya. Kau marginal. Oke. Ya, menarik. Nah, langsung nih pingsut ya. Sekali aja ya. Pingsut gunting batu kertas. Wah, Yang menang dulu. betul. Wah, ini keadilan ini. Apa dia nggak terakhir aja bro? Kan dia kuncinya bro. Oh iya, dia kan soalnya kan ya, Bang. Tamu bro. Bintang tamu ya. Kan baru ikut di episode yang minggu lalu. Nah, terus kita tuh syukur-syukur loh dia masih bisa ikut di episode minggu ini. Iya bro. Minggu depan belum tentu bro. Siapa tahu dipanggil lagi ke kayak kumpulan. Siapa tahu yang maha kuasa. Ada juga yang Saya gak ikut ini ya. Kita main clean di sini. Anda bermain dengan kematian. Ngerempet mau coba. Oke, aku ya. Oke, angkat dulu. Nah, sebenarnya tuh kalau ini tuh mungkin hampir semua orang, terutama orang-orang tua, entah bapak-bapak atau ibu-ibu, itu hampir semuanya melakukan. Cuman tuh bagi aku tuh kayak ilfil gitu loh. Saya jadi ilfil. Kalau kita lihat misalnya entah orang tuaku atau pak adikku, budeku gitu, baca buku, baliknya harus menempelkan jarinya ke lidah loh. Buka kemudian terus les balik ini. Plus itu tuh kenapa gitu loh, maksudnya kan kalau emang licin itu kan bisa digini-gini atau pakai cara lain gitu loh. Nggak higienis ya Pak. Apalagi itu masa pandemi itu droplet Pak. Itu mungkin peninggalan nenek moyang juga bisa juga. Itu Bapak tahu kenapa alasannya begitu? Kenapa tuh? Karena kemampuan otak dengan air liur itu menambah kemampuan baca. Jadi kata-kata yang atau huruf-huruf yang di buku itu bisa lebih jelas dengan air liur kita. Kenapa lagi jelas semua cuman? Kenapa maksudnya ini Pak? Kita juga lebih masuk ke sini Pak. Itu nggak usah pakai perantara ini, langsung lebu bro. Kita bukunya terus kabus bro. Iya loh, tapi itu memang kayak apa ya? Itu kayak kebiasaan menurutku yang aneh. Aneh. Juga tiba-tiba baca koran, kan mbok ini kan sudah dibuka tuh. Ora mbok Ya biar lah bro. apa mbak pelintir Siti bukaan koran dibuka. Itu bro, itu saya paling tidak nyaman. Enggak, tapi kan tahu alasannya kenapa enggak yang benar? Nggak tahu bro.
Ya, kalau aku sih tahunya mungkin itu biar enggak susah. Biar enggak langsung memang begitu, emang begitu satu. Ya emang Memang begitu ya. Masuk akal sih. Kenapa? Tapi biasanya kayak gitu tuh orang-orang tua pak. Iya tau kalau yang anak-anak milenial tuh nggak ada pak. Tapi beda cerita kalau dia tuh bacanya buku Harry Potter pak yang tebel itu. Dehidrasi pak. Susah pak. Kesel pak. Aduh. Itu yang harus lidahnya balik sini. Masuk dalam lidahnya. Iya pak. Saya mana ini? Saya enggak ada. Mungkin mereka belum merasakan yang level seperti itu. Mungkin baca buku Harry Potter dengan menaruh jari telunjuk ke lidah adalah sebuah salah terbesar. Untung itu mungkin nggak sampai bagusnya kalau kita ngitung uang ya. Ngitung uang, wah lulus ini wah mangan duit. Makan uang rakyat. Makan rakyat. Iya bro. Apalagi kalau yang dihitung uang koin bro. Dia tercemar logam bro. Tapi sebelum dia melakukan itu dia pasti mikir. Kamu perlu diginiin. Kamu diginiin kamu. Cara pikirmu perlu dibalik. Kacau. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Menjadi sendiri. Biasanya kalian nggak kayak gitu sih. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Siapa tuh? Aduh. Ada lah pokoknya. Ya dan yang Lagi pak lagi. terus Pak. tiba lagi. Oh ya saya tuh paling jengkel kalau ada cewek terutama cewek yang cantik gitu loh. Terus kegiatan pak bersendawanya tuh kayak nggak tahu tatanan hidup gitu loh. Bapaknya menit banter aku lego. Urusan ambil itu. Ilfil kecuali pacar saya. Kenapa? Kok kamu oh ya terus Itu privilege. oh privilege karena dia pacarmu jadinya oh enggak lah aku kasih. Masa beda enggak Ilfil tak pacari kabeh. Karena pacarnya itu sebenarnya nafasnya Raka adalah separuh nafasnya pacarnya. Sendawa kan nafas juga itu. Sendawa nafasnya batik cok itu. Soalnya aku pernah aku di kelas gitu temen seberang jadi aku sama temanku satu bangku seberangku sana tuh cewek Terus habis istirahat kita kan batang nih. enggak Batangmu tidak. wah beda bro itu tiba-tiba aku saya di tengah mencatat materi itu kok bau bakso sapi Deket kantin mungkin kelasmu. baru mampu bakso sapi aku di sebelah kanan koncoku ngene-ngene wah gak masuk ini Apa ngabar ya. karena memang kalau kita bersendawa itu kan baunya kan masakan yang kita terakhir makan. Iya itu dari dalam lambung kan bisa. Untung itu bukan bakso sapi 2 minggu yang lalu. Kok kamu bisa tahu detail banget pak? Jangan-jangan itu bakso ayam juga bisa loh pak. Soalnya itu ada punya mo. Bisa jadi. Masa akal. Kalau bakso ayam punya kukur ya. Tapi bersendawa tuh buat anak-anak indie tuh oke pak. Kan ada lagunya pak. Kita tumbuh dan bersendawa. Nah itu apa pak? Bersenyawa pak. Itu Bersendawa dah. Wah. Ini mau bakso sapi ya. itu kalau aku yang paling epic itu sih dua pengalaman itu sih. Iya. Nah ini sebagai Biasanya pokoknya yang terakhir itu yang terbaik. Harusnya yang paling memberikan kesan tersendiri. Orang-orang kayak gitu tuh dia biasanya memendam cerita tapi waktu diceritakan bisa membuat orang lain wah iya. Oke. Ayo silakan Mas Dimas Yang Muyadek yang mulia Muyadek. Ya ini namanya mic ya Dimas ya. Bisa dipakai. Silakan. Jadi begini, Oke. tahun lalu itu waktu saya masih main reguler ngeband Oke. Sebelum pandemi berarti. ya sebelum pandemi Belum ketawa kumpul. ya di suatu outlet lah. Oke, bolak-balik ternyata. Kalau outlet tuh istilah ya anak reguleran yang expert itu outlet. Kalau kita kan tahu-tahunya kan kafe. Oke. Ya di satu outlet cafe gitulah. Outlet apa kafe? Yus waduh bro. Oke. Itu saya waktu itu saya belum punya vokalis kan. Saya masih ngebon vokalis ketika itu saya dapat kenalan Anak depan nih. Anak kedua mana penambang Pak. atas lah. Atas. Oke. Terus Itu Cewek cowok. Dieng berarti pak daerah atas.
Wah. Jawa. Cewek. Cewek. Orangnya cantik sih. Oke. Tapi Tapi Nah itu. suatu ketika hari apa? Hari kan hari Jumat hari Sabtu. iya ya Pak, mau hari Kamis juga kita nggak masalah Pak ya Pak. Oke. Ya kebetulan kan waktu itu dia cuma dapat jadwal reguler Jumat dan Sabtu menggantikan vokalis Oke. yang sebelumnya. Nah, pas dia nyanyi itu posisi dia kan di depan saya main keyboard di belakang dia. Oke. Nah, terus saya kok mencium something-somethingnya badep-badep gitu. Oke. Ke kiri kanan kok nggak badep, saya agak badep kok badep. Wah. Oh. Itu asalnya dari mana, Pak? Ngobrol apa gimana? Kemungkinan depan. Oke. Bapak main depannya tempat sampah? Depannya tuh vokalisnya. Waduh. Oh, berarti bau badan ya, bau ketek. Bawa apa nih? Dua apa nih? Ya kayak bau bacin gitulah. Oh gitu ya. Dia bisa jadi kot atau gimana, Pak? Kayak bau kabel kebakaran gitu ya. Kabel kopong ya mungkin ya? Mungkin sebelum reguleran dia membuat pupuk kompos. Pupuk kandang bro. Pupuk kandang, Bu. Oh iya. Pupuk kandang, Bu. Bajing itu hewan bro. Apa? Badak Cina. Berarti badak yang hidup di Cina. Itu di Cina. Kalau badak Jawa apa? Badai yang hidup di Jawa. Ada yang di Jawa. Singkatannya apa? Jawa. Masuk dong. Oh jadi vokalismu itu bau ketek. Terus kamu tanya, wis artis turun. Iya enggak dong. Atau kamu langsung secara spontan menyemprotkan personal gitu kan? Terus kalau situasi gitu biasanya kamu kayak gimana antisipasinya? Waktu itu saya antisipasinya Tahan nafas sampai reguler kebetulan selesai. di belakang saya masih agak space-nya Pingsan, agak Pak. luas. Saya agak mundur. Di belakang panggung. Iya Pak. Gitu. Waduh. Harusnya kamu abis itu mandiin Mbak. Mandiin Mbak. Iya Pak. Atau kalau pinjam selang atau telepon ini loh, truk yang fungsinya bawa air gitu. Iya, kita telepon aja. Udah langsung telepon damkar aja. Halo damkar, tolong ini. Water cannon. Iya, bilang Pak, seorangnya itu juga semua. Gitu. Itu ya wah. Ya memang Ada lagi enggak? Yang buat kamu. Terus habis itu kamu nggak pakai vokalis itu lagi gara-gara bau. Dia masih pakai. sampai sekarang. Oh jadi kamu pakai vokalisnya. Maksudnya mengajak untuk rekan kerja. Rekan kerja. Tak kira memang memakai juga enggak apa-apa. Udah. Aku mendung. Terus sampai sekarang masih jadi vokalis atau gimana? Terus kita kayak gitu. Kadang-kadang sih. Kalau pas pengen gitu. Waduh, kalau sudah menyeringai ini pasti ada yang apa-apa disembunyikan gitu. Berarti besok kalau kita tahu Dimas vokalisnya ganti, nggak biasanya. Berarti itu. Tapi Dimas kan ngeband udah lama Pak. Jadi vokalis yang mana kan banyak ya berarti ya Dimas ya. Terus kalau reguler itu vokalisnya dandan kalau nggak salah. Jadi jadinya kayak Ngalai Roma Irama bro. merah-merah mah bro. Gembira ria. Oke. apa biasanya gini lu. Pokoknya kesul. Ya kalau bau ketek atau bau badan itu memang umum sih ya memang dialami. Cuman kalau kita lagi bermusik itu kan kita konsentrasi. Konsentrasi. Cek main keyboardnya kok ya Dek main keyboard wah kena bukela wah korte so salah. Nah, ini aku nih gini Pak. Langsung mati, keyboardnya mati. Mati sak wonge. Ada lagi Dek. Yang bikin paling kamu wah aku malas loh nanti bingung gitu. Ada lagi enggak? Sama kisah cintamu atau cewek atau Mungkin lebih mengarah apa ya? Bukan jadi jijik apa kaget ya. Cuman waktu SD kelas 1 kelas 2 ya. Wah, masih kecil ya. Saya tuh suka sama seorang. Wis. dari SD sudah suka sama seseorang Mesti suster kepala sekolah. atau penjaga kantin? Enggak bro, dulu guru muda bro. Gemut. Terus gimana tuh? Sama seseorang. Terus ya apa ya karena waktunya masih kecil kan ya masih zaman-zamannya cinta monyet lah. Oh iya. Terus Siapa namanya? Tanti. inisialnya B. Pinus bro. Terus lanjut.
Nah, waktu itu mungkin karena saya nggak berani ngungkapin, Terus dan juga zaman itu kan belum punya HP. Terus suatu ketika saya lupa SMP pas SMA saya lupa. Kan itu SD, Pak. Iya setelah saya lagi pergi ketemu si mamanya itu. oke, terus Dia gimana? bilang, "Loh, kamu putunya Mbak ini ya?" Saya bilang, "Loh, kok ibu bisa tahu?" "Iya, kita sama si saudara." Gitu. Berarti aku nyenengin sedulurku dewe. Itu ceritanya. Oh, incest ternyata incest. Tapi Kalau itu judul Pak, apa? Me and my cousin. Me and my cousin with my stepsister. Apa lo bro step Aduh, kacau. Kacau. Aduh, Tapi kan kalau saudara jauh masih halal bro. Tapi dia gak satu darah, gak langsung satu turun gitu loh. Coba habis ini coba kamu selidiki lagi. Tapi kan tetap gak enak toh, kita biasa kumpul bareng di keluarga tiba-tiba saling suka itu kan wah. Enggak, Pak. Kalau aku itu enggak mungkin terjadi sih, Bro. Kan yang suka Dimas, Bro. Ceweknya kan belum tentu. Iya, Bro. Iya. Nanti besok kamu jangan ngetok lagu di podcast kita. Habis ya bener sih. Jadi besok lagi jangan harap dia suka sama. Emang sekarang masih berharap nggak sekarang? Hah? Sekarang masih berharap apa enggak? Tapi kalau dia mau kamu mau nggak? Ya mau. Enggak dong. Itu kan orang yang menjawab dengan halus dan pelan biasanya di dalam hatinya juga. Iya dong. Kalau misalnya dia bukan saudaramu, Oh gitu. Ada kemungkinan. Mungkin nah. coba habis ini diselidiki pohon keluarganya itu gimana. Pohon Siapa tahu dia tuh silsilah. Silsilahnya kayak gimana? Kalau memang masih jauh, ya wes. Sikat Ah aja. iyalah. kata aja. Nggak usah takut ya. Masalah ini gampang. Ini ya Bro. Suara. Masalah ngobrol. Ada yang sebelah cuy. Basmu. Mumet dasit tuh. Udah kita aja ya Tek. Itu aja sih. Asik-asik ya. Asik ya ternyata. Ya memang apa ya, banyak sih pengalaman ilfil itu, dan kadang kita nggak tahu, orang itu kadang sepele melakukan kegiatan sepele itu kita lihat biasa aja, tapi orang lain kadang bisa wah Dampaknya tuh loh yang kita. Apalagi kalau kita nggak suka orangnya. Waduh itu bisa. kalau kita udah nggak suka orangnya mau diem aja tuh kita Salah. Lu ngapain sih hidup? Yes. Bikin penuh dunia aja lu. Gitu mungkin ya. Iya. Udah lu minggat aja lu. Udah lu bandek. Wah, sekarang Kacau. kita mau tahu nih, kalau pengalaman ilfil kalian tuh kayak apa? Misalnya mungkin kalian nggak suka kalau orang makan bubur ayam tapi dicampur lah. Itu juga bikin ilmu loh kadang-kadang ya memang. Ada loh. Campur sama campur sama tanah. Bukan. Sama dosa-dosamu. Campur dosamu rasa di bubur ayam. Ini memang kadang ada ya memang orang berbeda pandangan soal bubur ayam tuh juga bisa. Durian. Ya, misalkan kamu nih punya pacar nih, kamu diaduk, pacarmu nggak diaduk, berantem bisa juga gitu kan. Kamu kalau kamu pakai meta man. Artis baru apa ya? Kamu kalau pakai meta. Yang diaduk buburnya. Kalau pacarnya diaduk ya nanti urusan lain gitu. Diaduk tukang buburnya. Diaduk tukang buburnya. Tapi tukang buburnya masih di Mekah. Nah, ya, Oh iya benar. kan tukang buburnya haji. Tukang buburnya aja. Tapi Soalnya kasihan. kalau kalian punya pengalaman yang seru tentang yang bikin ilfil, langsung aja kirim ke Di kontak ya kita ya. Atau bisa kalian kalau nggak malu ceritakan di komentar. Bisa add pin BBM kita di sini ya. Kita pakai MC Pak Mas. Oke. email aja ke email kita di podcast paling nice. @gmail.com atau komen di YouTube. Ya, dan dengerin kita juga di Spotify. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share. Oke. Oh, ya, jangan lupa share juga teman-teman. Subscribe jangan lupa juga. Biar kita tambah kaya ini biar bisa beli meja juga nih. Ya, bisa kita beli sekali ya. Meja ini. Ini untuk sebenarnya itu meja ini ya, meja administrasi. Kalau di kantor-kantor pemerintahan sih Pak. Gitu Pak. Pokoknya tungguin terus, pantengin terus, dan dukung kita terus di Podcast